Ibu Guru Dr. Andes Eko Siswanto. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Banyuwangi yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT karena di bagian acara ini kita semua dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi golongan yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Ya Allah. Nama saya Irma Dewi Fatmasari. Saya di sini sebagai pengajar praktik dari calon guru penggerak Ibu Yulia Sasmika. Dan sekarang ini saya menjadi moderator dalam mini seminar yang akan diadakan oleh Ibu Yulia Sasmika. Jadi presentasi kali ini adalah bagian dari proses pendidikan Ulika di dalam pendidikan guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan pada ini dengan membaca doa supaya kita hadirkan di hadapan Allah di dalam bersama Islam dan Allah dan bersama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting tidak ada batas. Sama Bapak itu kan masih banyak masih ya, bawah 50 tahun. Saya di masuk ya, kita boleh itu harus pensiun ya. Pak Munir, Pak Budi, Pak Sadar, dan lain-lain ini boleh dia. Calon ini Pak. Ya, saya doakan untuk termasuk guru ya. Tetap semangat ya. Jangan kantuk ya, semua bisa dijalani. Insyaallah. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Putra akan dapat membawa manfaat pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihnya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu, bahwa visi itu menjadi cita-cita bersama kita dalam sebuah sekolah. Jadi ketika visi itu adalah cita-cita bersama, maka kita bersama pun akan bergerak semuanya untuk mencapai visi tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan inti yaitu presentasi dan pemaparan visi juga prakarsa perubahan sekolah oleh calon guru penggerak Ibu Yulia Sasmika. Kepada Ibu Yulia Sasmika, kami silakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara dari hari Ibu pemaparan misi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat serta salam selalu kita curahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW karena kita beliau kita bisa berada di zaman yang terang benderang seperti ini. Semoga kita tetap mendapatkan syafaat dari Tuhan. Amin. Mohon maaf, memaparkan visi saya sebagai guru penggerak. Nah, sebelum kita saling diskusi, saya menawarkan suatu kesepakatan dalam diskusi ini. Jadi yang pertama, kita mengikuti diskusi ini dengan suasana gembira ya. Tidak ada yang terpaksa atau dalam keadaan sedih. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ini sedikit ice breaking, kita akan menonton video nih Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang tadi ditayangkan, menurut saya pribadi yang bisa diambil itu hikmahnya. Kita harus terus mencoba keluar dari zona nyaman, meskipun itu dalam. Pendapatnya dari Bapak Munir, dari sini kita harus berusaha walaupun kita tidak bisa. Jadi jangan
seekor burung, dia mengamati dulu keadaan apa yang ada di sekitarnya dia. Amati yang dilakukan oleh kerang. Kemudian minum apa yang dilakukan oleh kerang. Jadi kalau ada, oh nggak ada, dia minum kerang. Kita percaya ini. Sembunyi dan modifikasi. Mengamati dan modifikasi kegiatan dilakukan oleh kerang. Itu kan kerang itu apa itu? Cekomang ya, komang ya. Nah itu yang meniru. Kemudian yang terakhir dia ada dari dermawannya juga, yaitu membagikan hasil yang dia dapatkan kepada teman-teman di sekitarnya. Oke, dari saya seperti itu. Terima kasih. Selamat mencoba. Sangat inspiratif ya Bapak Ibu, dan sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Aktif di sini. Jadi memang segala sesuatu itu memang harus dicoba dari awal. Kita tidak perlu takut untuk mencoba. Kita harus terus berusaha. Kita amati memang dari pengalaman-pengalaman yang sudah terlebih dahulu sudah menjalani. Kita bisa mengambil pengalaman dari orang-orang yang memang sebelumnya sudah pernah menjalani itu. Dan kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang kita lalui. Visi ini yang akan membawa kita bisa mencapai cita-cita kita. Visi adalah rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian. Terus mengupgrade diri kita supaya kita bisa memberikan skill kepada anak-anak didik kita. Saya ingin Bapak Ibu menuliskan kalimat, melengkapi kalimat di bawah ini. Sebenarnya yang diinginkan Bapak Ibu itu adalah murid-murid yang seperti apa? Sudah nih Bapak Ibu, untuk yang pertama dapat saya simpulkan dari Bapak Ibu yang disampaikan tadi, rata-rata kita memiliki murid yang berakhlak mulia, berasal dari latar belakang yang berbeda. Jadi maksudnya di sini, murid yang ada di sekolah ini itu memang membutuhkan bimbingan dan tuntunan dari kita. Mereka juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga kita juga menghadapinya juga tidak disamaratakan. Yang kelima, kita sebagai warga sekolah yakin untuk mampu melakukan, bisa menorehkan prestasi. Mungkin ini maksudnya mampu melakukan perubahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita akan membawa murid-murid kita menjadi anak-anak yang berprestasi. Ini adalah impian dari Bapak Ibu. Kita bandingkan dengan visi kita di SMP 1 Bandung Luhur. Apakah masih sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan? Visi kita adalah si brilian, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berbudi pekerti luhur, religius, inovatif, peduli lingkungan, menguasai estetik dan aktif dan berperan. Ini adalah visi dari sekolah kita. Menurut Bapak Ibu, apakah visi ini masih pantas atau masih berlaku untuk anak-anak kita sekarang? Sangat berlaku, Masih ya, karena sangat memang relevan. visi ini kita buat. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Ibu Moderator untuk kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu saran saya untuk proses ini, bagaimana ke depan kita semuanya tetap ada motivasi tersendiri yang mengajar. Kemudian dalam proses ini juga dibutuhkan komunikatif kita sebagai guru kepada anak didik kita, supaya proses kolaboratif saat pembelajaran itu juga ada peningkatan. Ya. Kemudian kami juga berharap proses berlangsungnya pembelajaran apapun itu modelnya tetap berlangsung dapat menyenangkan anak, karena bagaimanapun proses model pembelajaran dan sebagainya bagus tidaknya itu tetap kembali kepada tingkat nyaman anak ketika pembelajaran berlangsung. Jika tingkat kenyamanan anak itu pada saat pembelajaran berlangsung kurang nyaman, sebenarnya tidak akan tercapai.
apa yang dilakukan oleh guru itu yang sudah menyiapkan bahan dan semuanya. Tapi jika kondisi itu menyenangkan, otomatis pun akan dirasakan kepada remaja seperti kita semua. Mungkin itu saja saran dari kami. Pertanyaan saya adalah bagaimana menumbuh kembangkan minat belajar anak, karena beberapa tahun belakangan ini saya pribadi tidak atau jarang sekali bahkan belum sama sekali melihat aktivitas anak pada saat tidak ada pembelajaran itu mereka punya inisiatif untuk belajar atau duduk berkelompok bersama teman-temannya membahas sesuatu. Itu bagaimana caranya menumbuh kembangkan untuk anak ini kita minat belajarnya tinggi lagi. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, gurunya juga harus melek teknologi, ya, karena itu menunjang nantinya ke metode pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, apa yang akan Anda lakukan sebagai bentuk visi jenengan terkait dengan pengupgradean teknologi bagi guru-guru di sini, sementara kita tahu sendiri sebagian besar guru-guru di sini adalah guru-guru senior, ya, yang sepertinya juga motivasi untuk belajar mengupgrade diri saja itu juga kurang. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi di sekolah kita ini rata-rata adalah senior. Makanya untuk bisa mengupgrade diri, di sini saya mengundang Bapak Ibu yang memang masih muda-muda, karena biar bisa mengupgrade diri. Pak Budi termasuk masih muda loh Bapak Budi. Nah, di sini kita bagaimana yang dengan Bapak Ibu yang sudah senior yang tidak mau mengupgrade diri? Ya kita bantu. Kita bantu. Mungkin memang dari setiap lingkungan sekolah dimanapun tidak akan semuanya akan sempurna. Setiap sekolah atau setiap lingkungan pasti ada setiap permasalahan itu, kalau kita mencari penyelesaiannya pasti ada tantangan yang tidak bisa terselesaikan. Nah, di situ memang menjadi suatu PR ya bagi kita, bagaimana supaya orang-orang yang meskipun sudah senior tetap memiliki motivasi. Mungkin bagi saya, kalau mereka tidak mau, tapi dari kita sendiri dulu dah, dari kita sendiri yang memang masih muda dan memang harus selalu mengupgrade diri. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada apalagi yang sudah senior seperti itu. Saya hanya sedikit saja tentang bagaimana tantangan kita menghadapi guru-guru yang sudah senior yang mohon maaf mungkin kurang melek teknologi dan bagaimana kita menghadapinya. Jadi begini Bapak Ibu, ketika antar generasi itu pasti akan berbeda. Berbeda pula dengan anak-anak kita. Kita waktu kecil dengan mereka sekarang itu pasti sangat berbeda. Dan itu yang harus kita sadari, bahwa mungkin di generasi Bapak Ibu yang sudah senior, mungkin teknologi belum sebelah sekarang. Maka dari itu memang agak susah untuk beliau-beliau ini beradaptasi dengan derasnya arus teknologi. Hal yang harus kita lakukan, memang tantangan itu pasti selalu ada di setiap lembaga manapun. Jadi untuk mengatasi tantangan tersebut kita hanya bisa memaksimalkan aset yang ada. Nah Bapak Ibu yang ada di sini yang masih muda-muda ini adalah aset sekolah. Jadi Bapak Ibu ini nanti yang bisa memaksimalkan diri untuk bagaimana mengatasi teknologi, mempelajari bagaimana metode-metode pembelajaran yang menarik dan inovatif untuk nanti ditularkan ke guru-guru yang senior. Tapi jangan kita berekspektasi tinggi lalu guru-guru senior ini akan sama bisanya, sama mahirnya dengan kita yang generasi-generasi masih 80-an atau 90-an. Jadi itu adalah tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Mungkin ada lagi pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu lainnya? Sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah serangkaian kegiatan oleh Bu Yulia Sasmika, presentasi visi telah kita lalui bersama. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari pemaparan Bu Yulia Sasmika. Tadi yang saya garis bawahi juga ada saran dari Pak Erwin tentang kolaborasi dan komunikasi. Bagaimana kita berkolaborasi dan juga berkomunikasi untuk mewujudkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi serangkaian kegiatan tadi Bapak Ibu dari awal sampai akhir sebenarnya adalah sebuah simulasi. Simulasi bagaimana sih sebenarnya visi sekolah itu di
dibentuk. Jadi sepanjang pengetahuan saya selama di sekolah dasar, karena saya di SD, saya tahunya di SD ya Bapak Ibu. Kadang visi sekolah ini tidak dibuat bersama-sama. Hanya beberapa pihak yang membuat, terkadang hanya kepala sekolahnya, terkadang malah justru operatornya, itu untuk keperluan administratif. Begitu. Jadi Bapak Ibu guru yang lain tidak tahu bagaimana visi sekolah itu dibuat. Jadi tadi kegiatan dari pagi tadi adalah sebuah simulasi bagaimana seharusnya visi sekolah itu dibuat. Karena visi sekolah adalah cita-cita bersama kita semua. Ketika itu adalah harapan kita bersama, maka kita akan dengan senang hati untuk bergerak. Jadi bukan kepentingan satu atau beberapa pihak yang ada di lembaga tersebut. Demikianlah dari kami. Terima kasih banyak Bu Yulia Sasmita sebagai narasumber hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu hadirin di sini. Saya boleh pantun dulu ya Bapak Ibu. Cakep. Oh, belum. Ayo beriak perang laju. Guru bergerak Indonesia maju. Saya Atiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. But you won't see me pray, call you up in 3 days. I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing.